tekad, sikap, dan perilaku yang dimiliki oleh setiap warga negara. Munculnya tekad, sikap, dan perilaku tersebut dilandasi oleh rasa cinta kepada negara. Bela negara juga dapat diartikan sebagai perwujudan patriotisme warga negara dalam mempertahankan eksistensi atau kedaulatan negara tersebut dari setiap ancaman, baik dari dalam maupun luar negara, sehingga negara dapat terus lestari dan hidup berdampingan dengan negara-negara lain di dunia. Adapun wujud atau implementasi rasa cinta pada tanah air dapat dilihat dari berbagai aspek dalam kehidupan kita. Contohnya dari aspek ekonomi, yaitu menggunakan produk-produk dalam negeri. Dari aspek politik, yaitu mematuhi kebijakan dan peraturan yang berlaku. Kemudian dari aspek sosial, kita bisa bergotong royong dan meningkatkan rasa tenggang rasa. Dari aspek budaya, tentu dengan ikut melestarikan kebudayaan bangsa. Kemudian dari aspek pertahanan dan keamanan, yaitu menjunjung tinggi toleransi dan menepis radikalisme atau fanatisme yang berlebihan, sehingga dapat menyebabkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Kemudian wujud atau implementasi sadar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menggunakan hak pilih dalam kegiatan politik. Kemudian menjaga lingkungan hidup, meningkatkan kemampuan profesional agar dapat melayani masyarakat, membayar pajak, mengawal pengimplementasian kebijakan pemerintah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu memfilter pengaruh dari budaya asing. Untuk wujud atau implementasi setia pada Pancasila, tentu saja dengan mengamalkan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta menghormati cara beribadah orang lain. Membantu korban bencana alam, menjauhi segala hal yang terkait dengan terorisme dan tidak menyebarkan berita hoax, mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, serta memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan sara. Wujud implementasi berkorban untuk bangsa dan negara. Bagi kita sebagai pegawai negeri sipil, tentunya dengan menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan profesi masing-masing, serta mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Wujud atau implementasi memiliki kemampuan awal bela negara. Tentu yang pertama harus memahami konsep dan makna dari bela negara itu sendiri. Kemudian mewujudkan ketahanan negara, mulai dari komponen negara yang paling kecil, yaitu keluarga. Misalnya, ketahanan pangan dicapai dengan cara menanam sayur dan buah-buahan sendiri, memelihara ikan dan unggas untuk dikonsumsi. Nah, jika kita berbicara mengenai bela negara, tentu tidak lepas dari sosok yang sangat menginspiratif bagi kita semua. Bagi saya, sosok yang menginspirasi saya yaitu Bapak Haji Baharudin Yusuf Habibie atau Pak Habibie. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Kemudian beliau bersekolah di Sekolah Menengah Atas Kristen Dago, kemudian juga melanjutkan di Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung, serta mengambil studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Jerman. Seperti kita tahu bersama, beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang menggantikan Presiden Soeharto pada tahun 1998 hingga 1999. Untuk kehidupan keluarga beliau menikah dengan Ibu Hasri Ainun Besari, kemudian dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tareq Kamal Habibie. Nah, ini nilai-nilai keteladanan yang bisa saya ambil dari sosok seorang B.J. Habibie. Yang pertama adalah bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi terhadap keluarga, serta mewujudkan cinta yang tulus yang ditunjukkan lewat perilaku sehari-hari. Kemudian, menduniakan Indonesia melalui teknologi dan sumber daya yang mumpuni, sehingga Indonesia dapat bersaing dengan negara asing.
Nilai ini membuat saya termotivasi untuk terus-menerus menggali kemampuan diri saya agar bisa menjadi seorang ASN yang kompeten dan memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai selanjutnya adalah leadership atau kepemimpinan yang tidak mencederai nilai-nilai berbangsa, serta kemampuan public speaking yang dapat menginfluence orang lain. Kemudian memberikan kesempatan bagi orang lain untuk terus maju, mengembangkan dirinya melalui pendidikan dan lapangan kerja yang baik. Serta sosok B.J. Habibie menurut saya adalah sosok yang religius. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terakhir, saya ingin mengutip kata mutiara yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini, bahwa banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Saya berharap diri saya dan teman-teman semua bisa menjadi seorang warga negara yang baik dengan menerapkan sikap bela negara yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.